sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Saya berdiri di sini aja, pinggul saya udah gemetar duluan. Karena terus terang saya berdiri di antara orang-orang hebat. Dan saya merasa adalah orang yang belum hebat. Sehingga saya harus memberikan senyuman ke kiri dan ke kanan, dua sisi ke sini. Ketika guru memulai pembelajaran dengan sebuah senyuman, dia akan merasa bahwa dia menjadi seorang pelawak. Apa bedanya pelawak dengan pendidik? Pelawak dia harus bisa menghibur. Tetapi seorang pendidik dia tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik. Makanya saya bergaul sama Naji supaya kata ganteng. Ada 3 cara menjadi orang kaya di usia muda. Yang pertama, lahir dari ibunda yang orang kaya. Kalau saya lahir dari anak rata-rata rajasan, itu aman dah, nabrak orang aman. Yang kedua, kalau saya kawin sama anak orang kaya, misalnya saya kawin sama Abu Rizal Bakri, kalau presiden 2014 dari Golkar, wah, saya ikut kaya kan. Nah yang ketiga, ini mungkin kita menjadi orang yang kreatif dan berkarakter. Nah tentunya untuk bisa itu, kita harus sebagai guru di sekolah menanamkan anak-anak supaya menjadi orang yang kreatif. Sebagai insan pendidikan, kita harus bisa mampu cepat dan tanggap terhadap dinamika yang terjadi. Seperti kita lihat balapan gitu. Anak-anak ini harus dipacu bahwa teknologi begitu cepat berkembang. Nah, cara guru menyajikannya juga harus dalam keadaan yang enjoy, menyenangkan. Sehingga dinamika yang terjadi dalam pembelajaran menjadi sesuatu yang membuat anak itu enjoy, enak. Akhirnya kita dituntut menjadi seorang guru yang kreatif. Gimana guru yang kreatif itu? Ya baca-baca internet, senang buka buku. Saya kebetulan senang majalah-majalah sekolah, jadi peminat majalah Gema, kerjasama dengan redaktur majalah dan sebagainya. Berpikirnya keluar dari kotak. Kalau kita berpikir sebagai seorang guru yang hanya di sekolah aja, ya nggak akan pernah ketemu jadi guru kreatif. Saya berguru juga sama Pak Agus. Lalu ada cara ampuh, bagaimana menaklukkan hati murid. Jadi teman-teman yang belum punya buku cara ampuh bagaimana merebut hati murid, terutama yang jadi orang tua murid gitu ya, yang tahu isinya, nah pergi ke Gramedia, beli buku ini. Ya, jadi guru tuh harus benar-benar melayani. Terus juga guru juga jangan khawatir kalau harus ikut uji kompetensi guru, karena wartawan juga ada uji kompetensinya, dokter juga ada uji kompetensinya. Jadi kalau ada UKG saya nggak kaget. Memang kita harus diuji. Hidup dunia aja harus diuji kan? Nah kalau kita nggak diuji jangan hidup, mati aja loh. Saya pulang ke kampung, ke Garut, kampung saya di Garut. Saya lihat, ya Allah, alam itu indah banget ya. Harusnya kita kreatif dengan kekayaan alam kita. Lihat, luar biasa, indah banget. Ini hanya saya foto lewat handphone doang ya. Indah banget alam kita. Mata airnya terus mengeluarkan air, tiada henti. Nah, dulu juga harus seperti itu. Kalau kita lihat matahari terbit di timur, di pantai timur Pangandaran, cakep banget ya. Saya malam tahun baruan di sana. Ya Allah, luar biasa. Nah, kalau guru seperti matahari terbit yang mencerahkan murid-muridnya, itu kan luar biasa banget. Ketika matahari nanti mulai terbenam di barat, nah, guru juga harus tahu, oh, ini cara untuk pertemuan pembelajaran. Nah, cuma sayangnya tidak banyak guru yang mampu membuat pembelajaran menjadi kreatif. Ya, tentu dibutuhkan jam terbang yang tinggi untuk itu. Nah, saya yakin teman-teman yang berada di sini yang udah punya anak pasti merasakan bagaimana menghadapi guru. Ciri-ciri guru yang kreatif ya apa? Yang belajar, kayak Einstein otaknya. Pembelajaran sekarang udah enak dengan adanya internet, ada program dari guru era baru, Acer, itu luar biasa. Membuat guru-guru akhirnya terkoneksi. Negara kita negara kepulauan ya. Dengan adanya ini kita bisa saling berkomunikasi antar sesama guru di daerah. Nah, konsekuensinya guru yang mau kreatif itu harus berada dalam jaringan, selalu terkoneksi. Supaya apa? Bisa komunikasi. Saya dari Aceh sampai Papua saya sudah berkunjung. Saya komunikasinya lewat Facebook, lewat Twitter dengan teman-teman. Dan alhamdulillah, dengan ini saya jadi tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kebetulan saya pengurus putra di Ikatan Guru Indonesia. Pembelajaran sudah harus berubah, tapi tidak banyak guru yang punya aktivitas belajar untuk generasi. Tidak banyak guru yang punya blog, tidak banyak guru yang asik nge-tweet, yang diskusi sama murid-muridnya di Facebook. Bahkan ada guru yang mengatakan Facebook itu haram. Kan luar biasa. Kalau seandainya setiap anak mengupload YouTube di internet ada 200 saja, mungkin anak-anak kita jadi luar biasa. Dan ini kita perlu banyak pemandu loh Bapak Ibu, teman-teman. Karena anak-anak kita kalau nggak ada pemandu yang tadinya mengerjain PR, akhirnya cuma habis di sosial media. Coba lihat, terakhir cuma makan doang. Belajarnya kapan? Nggak ada. Pelabon ini yang saya dapatin dari anak saya waktu SMP kelas 3. Mau ujian nasional lah nanti aja ya, ujian timu-timu.
Akhirnya sebagai guru harus punya blog. Blognya juga harus menginspirasi anak-anak. Kalau nggak menginspirasi anak-anak, nggak ditengok tuh blog. Alhamdulillah blog saya banyak berkunjung ke Wijaya Laptop. Promosi dikit. Ya. Baca buku akan buka dunia. Dengan membaca buku kita akan keliling dunia. Tapi kalau teman-teman ingin dikenal dunia, maka menulislah. Dan saya punya moto, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Ya dengan banyak menulis, saya keliling Indonesia. Gratis mas. Ke Bali saya gratis. Ke Papua saya gratis. Itu semua berkat menulis. Dan ingat, 5K akan menguasai dunia kita. Konektivitas. Konten kreatif kita kurang. Karena tidak banyak guru yang senang menulis. Wartawan sekarang sudah banyak. Tapi sedikit wartawan yang senang menulis. Kebanyakan wartawan kondangan. Kalau ada kondangan baru dia datang. Tapi yang menulis sedikit. Kolaborasi harus tercipta. Dan inilah yang membuat kita harus membangun sebuah pohon pendidikan. Apa itu pohon pendidikan? Moralnya harus dijaga. Karakter bangsa ini harus dijaga dengan agama. Supaya apa? Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, teknologi yang kita dapatkan akan berbuah kebahagiaan. Dan saya berharap teman-teman di sini semuanya bersatu untuk menjadi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum.